Ternyata dilarang loh memberikan uang secara langsung ke teknisi atau petugas IndiHome yang datang ke rumah kita untuk memasang WiFi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman kepada kalian semua bagaimana cara daftar IndiHome untuk berlangganan internet dan pemasangan WiFi oleh petugas atau teknisi IndiHome ke rumah kita. Nah, secara lengkap dan real. Jadi ini salah satu sudut pandang dari saya, karena tentunya untuk daftar dan pemasangan IndiHome ini sendiri ada banyak versi ya, dan tergantung situasi. Ada juga yang bisa online dan seterusnya. Nah, pertama-tama tentunya saya menghubungi pihak marketing IndiHome dan jelaskan bahwa kita ingin memasang WiFi. Nah, kita bisa kontak mereka via WhatsApp. Nah, setelah itu 1 hari kemudian pihak marketing tersebut datang ke rumah saya bersama temannya 2 orang untuk proses registrasi. Namun walaupun mereka datang ke rumah saya, tidak ada dokumen-dokumen kertas ya. Jadi semuanya itu dilakukan secara online. Maksudnya menggunakan link. Jadi mereka hanya datang ke rumah dan memastikan kalau saya sudah terregistrasi atau pendaftarannya sukses. Namun selama proses tersebut dilakukan secara kirim-kiriman email, teman-teman. Oke, setelah selesai mereka pulang lagi, tapi bukan yang ini ya, teman-teman. Ini tuh teknisi. Kalau yang pertama itu marketing dan tidak sempat saya videokan. Nah, setelah pihak marketing pulang, beberapa jam kemudian saya dapat telepon dari operator IndiHome-nya dan menjelaskan bahwa saya setuju untuk berlangganan IndiHome. Dan di akhir percakapan, operator tersebut selalu mewanti-wanti kalau saya jangan memberikan uang sedikit pun ke teknisi yang memasang WiFi di kemudian hari. Kebetulan saya dapat jadwalnya di esok hari. Jadi esok harinya ada 2 orang petugas atau teknisi dari IndiHome yang datang ke rumah untuk memasang WiFi. Nah, mereka terlihat pertama-tama ketika datang itu namanya istilahnya menarik kabel ya, menarik kabel. Jadi supaya sambungannya bisa masuk ke dalam rumah ya tentunya. Nah, setelah itu ada beberapa bagian rumah yang disesuaikan supaya instalasi kabelnya itu terpasang dengan baik. Nah, seperti ini yang ada di video ini adalah pemasangan kabel fiber optik ya. Benar-benar itu seperti apa ya? Seperti gelas, seperti bening banget teman-teman. Jadi beda dengan kabel tembaga ya. Makanya heran, bening banget dan juga kosong di dalamnya tuh kayak selang tapi bening tapi kosong. Makanya kok heran ya, seperti ini bisa nyambung internet gitu. Ini namanya adalah kabel fiber optik yang tadi. Nah, sementara yang ini itu petugas sedang mengecek mungkin saluran atau jaringannya dengan menggunakan alat khusus yang tentunya mereka saja yang paham ya. Sebagai teknisi IndiHome, mereka saja yang sudah berpengalaman dan paham. Kalau kita sebagai orang awam tentunya ya ribet banget ya, tidak begitu paham itu apa ya, fungsinya sebagai apa juga kita tidak terlalu paham. Tapi
Kalau dilihat, wow, keren juga ya sebagai teknisi pemasangan WiFi IndiHome ini. Alat-alatnya sangat lengkap dan juga yang mengesankannya juga ini sempat ketika pemasangan kabel fiber optik pertama hampir sudah mau jadi selesai, tapi teknisi IndiHome-nya itu melihat ada seperti lecet di salah satu bagian kabel fiber optiknya. Nah, secara spontan dan tanpa pikir-pikir panjang, mereka mengganti dengan kabel fiber optik baru. Wow, ini keren banget sih. Maksudnya kayak benar-benar melindungi kan customernya sehingga bisa menikmati fasilitas internet WiFi dari internet dari WiFi yang maksimal ya. Kebalik. Oke, seperti itu kira-kira. Nah, intinya nanti ini akan sukses ya dipasang di bagian dalam rumah, tapi di benar-benar depan pintu banget. Tapi kalau kalian seandainya ingin memasang di pojok-pojok atau di lantai 2 ketika rumah kalian ada memiliki 2 tingkat, itu akan lumayan lebih rumit lagi ya pengerjaannya. Kalau saya kebetulan gak mau yang rumit-rumit, jadi dibuat yang semudah-mudahnya lah ya, di tempat-tempat yang terjangkau aja gitu. Nah, setelah mereka selesai dengan proses instalasinya, saya diperintahkan untuk menunggu adanya email masuk. Nah, sementara ketika mereka udah selesai, sambungan internetnya itu benar-benar nyambung dulu untuk beberapa saat, beberapa menit aja, benar-benar udah sempurna banget. Tapi kemudian tiba-tiba mereka berkata bahwa akan diputus. Nah, proses tersebut adalah ketika internet diputus, nanti kita akan disuruh bayar, yaitu bukan bayar tagihan internet ya, tapi bayar jasa pemasangan WiFi. Tapi semuanya via online, teman-teman. Via online. Jadi jangan memberikan uang sepeser pun ke petugas instalasi atau petugas IndiHome ini ya. Ini saran dari operator IndiHome-nya itu sendiri. Nah, setelah saya membayar tagihan untuk jasa pemasangan WiFi, barulah internet yang tadinya diputus kembali terhubung dengan sempurna hingga sampai detik ini bisa digunakan dengan maksimal tanpa ada kendala sedikit pun. Jadi seperti itulah kira-kira alur untuk pemasangan WiFi dan berlangganan internet IndiHome ya. Jadi untuk pertama kali kita tidak langsung membayar uang sejumlah paket internet atau paket berlangganan internet yang kita pilih, tapi kita di awal itu membayar untuk jasa pemasangan WiFi di rumah dan juga dibayarnya juga nggak langsung atau tidak langsung ke petugas ya, tapi via online itu banyak banget, ada via e-wallet, via rekening bank juga banyak ya kan. Di menu-menunya ada pembayaran internet dan listrik, tinggal nanti masukkan saja nomor ID pelanggan yang tentunya akan dikirimkan kepada kita, semuanya detail via email. Pokoknya hal-hal penting berkenaan dengan ID pelanggan, terus kapan kita tagihannya akan muncul dan lain-lain
ada di email semua ya, di email dari pihak IndiHome itu sendiri. Nah, kira-kira seperti itulah pengalaman saya ketika memasang WiFi untuk berlangganan internet di IndiHome. Sejauh ini saya merasa puas sekali dengan pelayanan di awal ini karena sempat melihat tadi kan ada pergantian kabel fiber optik yang menurut saya itu benar-benar sangat melindungi kenyamanan customer itu sendiri. Terima